Assalamualaikum anak-anak hebat di sini. Saya harapkan meski pandemi semangat belajarnya tidak pernah mati. Oke, kita lurus ya. Saya yakin anak-anak hebat semuanya sudah pernah belajar ini di Junior High School ya, tentang GLB, GLBB ya. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis besaran fisika pada gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan konstan. Yang GLB berarti yang kecepatannya konstan, ya. Yang punya percepatan berarti GLBB karena kecepatannya berubah-ubah. Ketahui ciri-ciri GLB dan GLBB. Siswa juga dapat menggambarkan grafik GLB dan GLBB serta menghitung besarnya jarak kecepatan ya dan percepatan, yaitu baik GLB maupun GLBB. Dan siswa dapat menyebutkan contoh serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentang aplikasi GLB dan GLBB. Secara garis besar, maka kita nanti akan belajar tentang apa itu gerak ya, apa itu beda jarak dengan perpindahan ya, terus kecepatan, lalu percepatan ya. Di sini tentang bagaimana gerak itu disebut GLB ya, tentang GLBB dan gerak vertikal ya. Gerak lurus berarti gerak yang lintasannya lurus. Ciri GLB-nya tetap. Jadi gerak GLB itu tetap atau konstan, berarti A-nya 0 nih ya. Jadi kalau 40 km per jam ya tetap 40 km per jam. Apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seperti kereta api berjalan tetap dengan kecepatan tetap, itu nama GLB ya. Tetap itu contoh dari GLB ya. Terus kalau GLBB yang gimana? Ya, B itu kecepatannya berubah-ubah. Berarti kalau percepatannya berubah-ubah, kalau semakin cepat namanya dipercepat, semakin lambat berarti diperlambat, itu namanya GLBB. Jadi kecepatannya berubah. Kecepatannya berubah seperti ini. Kecepatannya awalnya 20 km per jam. Oh, berarti tambah cepat sampai 40 km per jam. Itu berubah-ubah, itu namanya GLBB. Nah, benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi dari acuan tertentu. Jadi misalkan ini ada mobil bergerak dari titik A, ya, dari titik A, lalu menuju titik B, berarti dia bergerak karena berubah posisinya dari A menuju B gitu. Kalau perpindahan, nah, perpindahan itu namanya perubahan posisi, tapi dia punya arah. Jadi kalau jarak itu tidak punya nilai saja, jarak itu punya nilai saja, besaran skalar. Jaraknya berapa dari A ke B? 500 meter, jadi punya nilai saja. Tapi kalau perpindahan, dia punya nilainya 500 meter dan arahnya kemana? Oh, ke kiri atau ke selatan atau ke barat atau ke timur. Jadi di situ punya nilai dan arah, itu namanya perpindahan atau besarannya merupakan besaran vektor. Nah, nih, beda kecepatan dan laju. Kalau kelajuan itu jarak, karena jarak tadi cuma nilai ya, besaran skalar ya. Jarak yang ditempuh dibagi waktu itu laju. Tapi kalau kecepatan, perpindahan yang vektor tadi, perpindahan dibagi waktu itu namanya kecepatan, besaran vektor ya. Nah, kecepatan, besarnya kecepatan itu namanya laju. Kalau kecepatannya sendiri itu besaran vektor ya. Kalau laju berarti skalar. 1 sama dengan 2 meter per sekon. Kecepatan ini 2 meter per sekon, maksudnya dalam 1 detik dia menempuh jarak 2 meter. Nah, ini V2 3 meter per sekon, berarti dalam 1 detik dia menempuh jarak 3 meter. Ini 4 meter per sekon kecepatannya, berarti dalam 1 detik dia menempuh jarak 4 meter gitu. Nah, ini kalau dia geraknya GLB, maka grafiknya seperti ini. V-nya tetap atau konstan. Ini namanya GLB. Menghitung kecepatannya berarti jarak dibagi dengan waktu, begitu. Nah,
Ini ya. Jika mobilnya berhadapan-hadapan, ini mobil 1, ini mobil 2, terpisah pada jarak 20 meter. Nah, V1 kecepatannya 3 meter per sekon, V2 kecepatannya 2 meter per sekon. Ya. Berarti butuh waktu berapa mereka bertemu? Nah, tinggal mau dihitung ini. Ini tadi 3 meter tiap detik, berarti dia semuanya kalau dijumlahkan 5 meter. Totalnya A sampai B jaraknya terpisah 20 meter, berarti 20 meter dibagi 5 meter butuh waktu 4 detik. Nah, gampang kan? Ya, itu yang berhadapan-hadapan. Kalau tidak berhadapan-hadapan, gimana ngerjakannya? Nah, ini tadi yang berhadapan-hadapan ya, terpisah D meter, maka konsepnya butuh waktu jarak dibagi kecepatannya, begitu. Kalau tidak berhadapan-hadapan seperti ini, maka waktunya berapa? Nih, ya, kecepatannya dikurangi yang besar dikurangi yang kecil karena tidak berhadapan-hadapan. Ya. Untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak benda yang lintasannya lurus dan mengalami perubahan kecepatan, itu namanya GLBB, berarti punya percepatan. Begini grafiknya, beda dengan yang tadi ya. Ini karena V-nya berubah-ubah, ini V mula-mula V0 ya. Ini VT akhirnya di sini, maka persamaannya ini bisa kita buktikan. Kenapa kok seperti ini? Nah, untuk mencari jarak ini, maka bisa kita hitung luas di bawah grafik. Jadi nanti kita buktikan apakah betul seperti ini ya. Grafik hubungan VT, mencari jaraknya nanti luas di bawah grafik. Begitu. Ya, secara garis besar kita tadi sudah belajar kinematika, yaitu mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab benda tersebut. Penyebabnya apa tanpa diperhatikan. Terus perpindahan yaitu perubahan posisi, ya, merupakan besaran vektor karena punya nilai dan arah. Kalau jarak itu besaran skalar, ya, ini besaran skalar karena hanya punya nilai saja. Kecepatan berarti perpindahan dibagi waktu, besaran vektor. Kalau kelajuan, jarak dibagi waktu, ya, besaran skalar. Nih, percepatan berarti perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Oke, thank you for your attention. Silahkan nanti pelatihan soalnya di buku paket dikerjakan ya. Dan jika ada kesulitan langsung aja bertanya ya. Semoga bermanfaat untuk latihan soal ya. Kita kerjakan nanti ya, ini bisa dikerjakan di buku. Attention, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.